Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Kepada yang terhormat Ibu Elizabeth Puspo Ayu, SH.MH, selaku dosen pemangku mata kuliah Hukum Internasional. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai hukum internasional. Di antaranya yang pertama adalah istilah-istilah hukum yang ada di hukum internasional. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam hukum internasional. Dan yang ketiga adalah perbedaan dari hukum internasional dan juga hukum internasional. Sebelum kita masuk ke materi pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra Purwanto dengan NIM 24130704182. Perkenalkan, nama saya Al Haris Hardi Asari dengan NIM 24130704393. Fadli Alian Zainal Irsyadi dengan NIM 24130704293. Memasuki materi yang pertama dengan soal perbedaan istilah hukum internasional dan hukum bangsa-bangsa. Yang pertama, jawabannya yang poin pertama, hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan kebiasaan dan aturan hukum. Untuk menunjukkan kebiasaan hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Dan poin kedua, hukum internasional mengatur hubungan antara manusia dengan negara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum lainnya, serta antara subjek hukum atau selain negara satu sama lainnya. Memasuki materi yang kedua, yakni unsur-unsur yang terdapat pada hukum internasional. Menurut Kusumo Atmojo, unsur hukum internasional ada 3, yakni yang pertama adalah adanya masyarakat internasional. Masyarakat internasional terdiri dari negara-negara yang hingga kini telah mencapai 190-an negara. Unsur yang kedua yakni negara-negara yang melakukan hubungan adalah negara merdeka. Hukum internasional dapat menjalankan sebagai kaidah, norma dan proses menegakkan hukum baru dapat berjalan dengan baik jika terdapat negara-negara yang merdeka dan sederajat. Tidak akan ada hukum internasional jika hubungan antar negara dilandasi hubungan saling menjajah antara satu dengan negara yang lain. Ketiga, negara-negara yang merdeka melakukan hubungan tetap. Hukum internasional dapat eksis sebagai sebuah rezim hukum jika negara-negara yang merdeka melakukan hubungan hukum dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai perbedaan antara hukum internasional dan juga hukum nasional. Nah, dalam pokok pembahasan ini terdapat 3 unsur penting yang nantinya menjadi pembeda antara hukum internasional dan juga hukum nasional. Di antaranya adalah sumber hukum, kemudian subjek hukumnya, kemudian yang ketiga adalah struktur atau organ dalam hukum itu sendiri. Oke, kita masuk yang pertama. Sumber hukum internasional berasal dari kesepakatan negara-negara, sedangkan hukum nasional bersumber dari keinginan negara itu tersendiri. Biasanya tertuang dalam konstitusi, yaitu di legislasi. Kemudian masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu subjek hukum. Subjek hukum nasional itu hanya terbagi menjadi 2, yaitu reh person dan juga personan reh, di mana itu adalah masyarakat atau warga negara dan juga badan hukum itu sendiri. Sedangkan di hukum internasional memiliki cakupan yang lebih luas, di mana subjek hukum utamanya yaitu negara-negara. Namun, ada subjek hukum turunan, di antaranya adalah belligerent, organisasi internasional, maupun individu-individu yang memiliki hubungan internasional. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai organ-organ dan struktur di dalam hukum nasional. Di dalam hukum nasional terbagi menjadi 3, yaitu legislasi sebagai pembuat aturan, kemudian yang kedua adalah eksekutif, di mana dia adalah badan yang menjalankan aturan-aturan tersebut, kemudian yang ketiga ada yudikatif, di mana bertugas sebagai pengawas. Kemudian ketika di hukum internasional tidak memiliki struktur tersebut, jadi hanya berdasar pada kesepakatan negara-negara. Itu adalah perbedaan dari hukum internasional dan juga hukum nasional dalam 3 aspek. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari kami
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.